Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur Masjid An-Nahl rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi kenikmatan sehingga bisa hadir dalam salat zuhur di awal waktu secara berjamaah. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa karena tidak semua orang bisa secara konsisten gitu ya hadir di dalam sholat berjamaah. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan kultum ya, tentang orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Setiap saat kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ada beberapa orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Ada 5 di dalam yang saya sampaikan ini. Yang pertama adalah 1, dijadikan ia senantiasa beramal soleh sebelum kematian menjelang. Jadi semakin tua ya, itu semakin soleh, semakin baik. Ada seseorang ibu-ibu di Rungkut itu yang usia 58 tahun menjelang pensiun, kemudian datang ke sekolah ngaji. Saya belum bisa baca Quran, pengen belajar gitu, karena saya sudah tua gitu. Kemudian belajar Al-Quran, kemudian setelah pensiun turut menghafal gitu, dan sekarang sudah hafal lebih dari 20 juz ya. Dimulai dari belum bisa usia 58. Orangnya masih hidup ya. Itu salah satu yang Allah memberikan kebaikan orang yang sudah tua. Jadi semakin tua itu kemudian Allah membukakan kebaikan gitu ya. Bagaimana dengan kita nanti setelah pensiun mau kemana gitu ya? Sebagian orang begitu pensiun ya mainnya makin jauh ya, kemudian ngopinya makin jauh ya, mancingnya makin jauh gitu ya. Tetapi intinya di sini adalah semakin tua kemudian semakin baik gitu. Dan Allah juga memberikan kebaikan kepada orang-orang tua ya. Di desa gitu ada orang tua, le aku saiki wis tua, jane pengen sholat, tapi wis sikile wis rasa ditekuk iki piye ya. Kemudian oh begini Mbah, ngeten Mbah sholat caranipun ya. Meskipun kakinya sudah tidak bisa ditekuk, sudah tidak bisa sujud ya. Dengan duduk gitu ya. Dengan duduk begini, tidak perlu sujud, ini contohnya gitu. Ya. Bahkan petunjuk ini juga diberikan kepada orang-orang non muslim gitu ya. Banyak kisah mu'alaf yang usianya sudah 85 tahun gitu ya. Ada seorang nenek-nenek di Inggris gitu, 85 tahun mau bunuh diri ya. Sudah mau gantung diri ya. Kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk. Anak kecil mengetuk gitu ya. Kemudian ternyata memberikan buku selebaran tentang Islam ke rumah-rumah itu anak kecil gitu ya. Kemudian dia tidak jadi bunuh diri, kemudian membukakan pintu, kemudian
membaca buku itu, kemudian tertarik, kemudian datang ke Islamic Center gitu ya. Artinya apa? Artinya orang tua loh, non muslim ya. Kemudian Allah memberikan ya, hidayah ya. Kemudian tidak jadi bunuh diri dan masuk Islam. Di dalam ada sebuah hadis yang artinya apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan ia beramal. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dijadikan beramal itu? Gitu ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan untuknya amalan kalian sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Yang kedua, dipercepat sanksinya di dunia. Ada sebuah hadis yang artinya apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepadanya, Allah akan menahan azab baginya ya, akibat dosanya itu di dunia, sampai Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Tentu saja ini bagi orang-orang yang beriman ya. Bagi orang-orang yang beriman, kemudian ketika melakukan kesalahan, kemudian Allah segera memberi sanksi ya. Membalasnya gitu. Misalnya ada orang yang mengambil uang 1.000, kemudian Allah membalasnya segera kehilangan 10.000 ya. Ini bagi orang yang beriman gitu ya. Bagaimana kalau ada seorang berzina, kemudian dia berhasil menutupi, tidak ada orang tahu ya. Sampai dia meninggal tidak ada yang tahu ya. Ini sebuah keuntungan atau kerugian ya. Tidak ada yang tahu ya. Tentu saja ini sebuah kerugian ya, karena kemudian Allah akan membalasnya di akhirat dengan balasan yang sempurna. Kalau ada seorang kemudian melakukan kejahatan, kemudian orang-orang tahu, ya, itu bisa jadi ya, Allah ingin menghukumnya di dunia, mempermalukannya di dunia, diketahui orang baik sehingga dia bisa bertaubat. Yang ketiga, diberikan cobaan gitu. Ini tentu saja juga bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi cobaan itu Allah ingin kebaikan kepada orang yang diberikan cobaan itu ya. Ada seorang teman bercerita ketika sebelum pandemi ya, itu punya dagangan omsetnya itu 10 M ya. Kemudian pandemi itu tidak laku dan rugi, bahkan hutangnya itu sampai 5 M ya, hutang gitu ya. Tapi sekarang kemudian berkembang lagi, bahkan usahanya itu omsetnya lebih dari 20 M gitu ya. Ini bagi orang yang beriman karena kesabarannya, kemudian Allah memberikan cobaan dan melipat gandakan rezekinya. Kemudian cobaan-cobaan terutama sakit ya. Jadi bagi orang yang beriman, sakit itu salah satunya adalah Allah ingin memberikan cobaan. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosanya, mengurangi dosa-dosanya. Yang keempat, dijadikan paham terhadap agama Islam gitu ya. Jadi salah satu ciri kebaikan ya, Allah menginginkan kebaikan terhadap seseorang itu ya, dia dipahamkan terhadap agamanya. Dalam sebuah hadis, man yuridullahu bihi khairan yufaqahu fiddin ya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya,
Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama. Gitu. Jadi kalau ada seseorang itu semakin semangat belajar agama, ya, semakin semangat mendengarkan ceramah-ceramah, gitu ya. Kemudian agamanya semakin luas, semakin dalam, ya, itu salah satunya kebaikan, gitu. Bahwa Allah menginginkan kebaikan terhadap orang itu, ya, terhadap kita, gitu ya. Kalau kita semakin rajin membaca, belajar agama, membaca terjemah Al-Quran, membaca hadis, berarti itu salah satu ciri bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah diberikan kesabaran, gitu ya. Jadi apakah kita itu semakin tua semakin sabar, gitu ya. Di jalan raya, gitu ya. Jalan sudah benar, tiba-tiba ada yang motong, gitu ya. Apakah misuh atau tidak, gitu ya. Sebenarnya kan sederhana, ya. Anggap saja tidak ada apa-apa, sabar, gitu ya. Kemudian di lampu merah gitu, begitu hijau gitu ya, kemudian dalam tidak sampai 1 detik ya, dalam mikrosecond itu kemudian klakson itu udah pada bunyi gitu ya. Ya kita harus sabar juga gitu. Juga di rumah gitu ya, istri sudah masak ya, sudah goreng lauk, sudah masak sayur ya, sudah bikin sambal gitu, sudah waktunya makan, begitu buka magic jar ternyata masih beras gitu ya, ternyata lupa nyetetkan gitu ya, berarti kan nunggu setengah jam, sabar gitu. Pesan ke anak ke pasar belikan ini, kemudian ketika di rumah ya pesanannya mana, lupa gitu ya, ya harus sabar gitu. Jadi untuk hal-hal yang kecil ya kita juga harus sabar. Hal yang besar pun ya tidak perlu marah sebenarnya, harus sabar. Jadi semakin tua ya kita dituntut untuk semakin bisa bersabar gitu ya. Meskipun kita pantas untuk marah sebenarnya ya. Meskipun kita pantas untuk marah, tetapi kalau bisa kita bisa bersabar. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah, demikian 5 hal yang saya sampaikan. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, dan kita berharap di bulan Ramadan ini puasa kita adalah puasa yang terbaik ya. Kemudian Allah memberikan kebaikan kepada kita, ditandai dengan yang saya sampaikan, 5 hal yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.